yaitu Pak Soleh. Pertama-tama saya ingin berterima kasih dulu kepada para penguji karena telah menyediakan sedikit waktunya untuk menguji penelitian yang telah saya selesaikan dengan bimbingan Pak Soleh. Jadi yang pertama, apa sih pengaruh bermain video game terhadap kedisiplinan siswa? Kenapa saya memilih judul ini? Karena banyak yang orang-orang mengatakan bahwa ya video game itu hanya membawa keburukan bagi kedisiplinan siswa, apalagi saat di sekolah dan saat di rumah. Saya hanya ingin membuktikan bahwa video game tidak sepenuhnya buruk, walaupun memang mengandung banyak unsur-unsur negatif, tapi sebenarnya ada sisipan sedikit unsur-unsur positif yang akan kita bahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan studi eksplorasi analitis terhadap siswi Sekolah Indonesia Bangkok tahun pelajaran 2013-2014. Nama saya adalah Muhammad Arga Kusuma Junjunan, kelas 12 IPS. Lanjutnya, sebelum kita masuk pada presentasi tentang penelitian ini, saya akan menyebutkan outline-nya dulu. Outline mengenai penelitian pengaruh bermain video game terhadap kedisiplinan siswa. Yang pertama adalah ada 5 bab di sini. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, lalu bab 2 landasan teoritis, ketiga metodologi penelitian, dan keempat pembahasan penelitian, serta yang terakhir bab 5 penutup. Pendahuluan yang kita tahu seperti biasanya di dalamnya ada latar belakang, rumusan masalah, identifikasi masalah, dan segala macam. Untuk landasan teoritis ini adalah mengenai teori umum tentang video game dan juga kedisiplinan siswa. Dan metodologi penelitian adalah cara atau metodenya bagaimana saya melakukan penelitian ini. Dan keempat adalah pembahasan penelitian setelah mengumpulkan data-data dan menggunakan metode, apakah saya mendapatkan hasil yang baik atau buruk, itu nanti akan menentukan pada bab 4. Dan bab 5 adalah penutup. Bab 1 pendahuluan. Di latar belakang ini adalah kedisiplinan merupakan suatu hal yang penting dalam dunia pendidikan, karena kedisiplinan itu menandai suatu kebaikan atau keteraturan seseorang. Kedisiplinan itu berasal dari kata disiplin. Disiplin itu sendiri artinya tunduk dan mengikuti peraturan serta menjauhi larangan-larangan yang telah ditetapkan. Maksudnya kedisiplinan siswa adalah kedisiplinan yang berhubungan dengan proses pembelajaran yang terdapat dalam lingkungan sekolah. Jadi kedisiplinan siswa dalam sekolah yaitu mengikuti peraturan-peraturan sekolah dan menjauhi larangan-larangan yang telah ditetapkan selama proses pembelajaran di sekolah. Tapi banyak yang belum bisa menerapkan kedisiplinan dengan baik. Tetap sebenarnya kedisiplinan itu menandakan jika sekolah yang tertib dan baik itu pasti menandakan bahwa siswanya disiplin dan teratur. Tapi pada kenyataannya masih banyak yang belum mengetahui apa arti kedisiplinan itu sendiri, sehingga mereka belum bisa menerapkannya dengan benar. Salah satu contohnya adalah yang paling simpel sebenarnya adalah tidak mengerjakan tugas. Itu adalah salah satu ciri kedisiplinan yang kurang baik. Dan yang paling bisa sebut paling parah adalah seperti yang Anda bisa lihat adalah tawuran. Itu adalah bentuk penyimpangan terhadap kedisiplinan yang cukup parah. Dan apakah Anda tahu kalau bermain video game itu ada yang mengatakan menjadi faktor, bisa dibilang menjadi faktor dalam hal kedisiplinan siswa, karena
Dan menurut beberapa penelitian, bermain video game itu dapat meningkatkan gairah secara fisiologis, pikiran, perilaku secara agresif meningkat, dan juga penurunan prososial. Sebagai faktor video game terhadap kecerdasan siswa, ada yang bisa menyimpulkan bahwa bisa dibilang negatif, atau ada juga yang mengatakan bahwa bermain video game itu sebenarnya membawa kebaikan terhadap seorang murid atau bisa meningkatkan keterampilan dan kedisiplinannya. Nah, di sini ini adalah masalah yang sedang peneliti bahas dalam presentasi kali ini. Jadi sini peneliti akan mencoba membuktikan apakah penelitian ini ada hubungannya tidak variabel kedisiplinan siswa dengan pengaruh bermain video game. Lalu kita lanjut selanjutnya ke rumusan masalah. Ada dua variabel yang menjadi variabel bebas adalah video game. Variabel bebas itu adalah dimana variabel yang mempengaruhi variabel satunya. Variabel satunya itu adalah variabel terikat, itu kedisiplinan siswa. Tapi kita akan mengetahui apakah ada hubungannya antara video game dengan kedisiplinan siswa. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh siswa itu seimbang atau waktunya seimbang, maka dia akan cenderung ke arah dampak positif. Juga jika dia bisa meningkatkan keterampilan dia dengan video game, maka bisa dibilang positif juga. Begitu juga lingkungan yang baik. Dan mengenai yang negatif adalah jika dia bermain durasi lama, maka itu akan menyebabkan dampak yang negatif bagi siswa. Dan juga jenis menyimpang adalah misalnya konten-konten atau ciri game terdapat hal-hal yang kurang baik atau menyimpang. Dan frekuensi sering itu beda dengan durasi, adalah frekuensi itu berapa kali, contohnya berapa kali sehari kalian bisa bermain gitu. Itu juga dapat mempengaruhi kedisiplinan siswa secara negatif, dan juga lingkungan yang buruk. Tujuan penelitian ada 3, yaitu mengetahui pengaruh hubungan antara dua variabel tersebut, yaitu bermain video game dengan kedisiplinan siswa, dan juga mengetahui apakah lingkungan itu bersifat mempunyai efek yang signifikan terhadap kedisiplinan siswa, dan juga jenis video gamenya. Kegunaan penelitian adalah ini apa sih gunanya buat para pembaca atau yang melihat presentasi ini. Ada juga, jadi maksudnya adalah siswa bisa menyeimbangkan waktunya bermain game. Siswa bisa menyeimbangkan waktunya bermain game, dan siswa bisa bersikap disiplin saat di sekolah, dan juga bisa meningkatkan kedisiplinan tersebut. Dan siswa juga bisa mengetahui mana baik dan buruknya suatu video game. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Jadi yang bisa kita lihat ini adalah untuk variabel bermain video game. Jadi bermain video game ini dipengaruhi ada 4 cabang, yaitu frekuensi, durasi, lingkungan, dan jenis. Lingkungan ini meliputi bisa dibilang keluarga dan sekolah, tapi yang kita teliti di sini adalah sekolah. Dan ada juga jenis ini meliputi platform dan genre, yang akan saya bahas nanti di slide berikutnya. Dan variabel yang satu lagi adalah kedisiplinan siswa. Yang kedisiplinan siswa ini dibagi menjadi 3, ada menentukan prioritas,
pemanfaatan waktu, serta tata tertib. Lanjutnya adalah populasi dan sampel. Jadi populasi siswa-siswa SIB ada sekitar 72 orang. Itu dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 3 SMA. Tapi karena itu terlalu banyak, jadi saya mengambil sampel atau orang yang mungkin bisa mempengaruhi penelitian ini. Ada 58 orang, itu dari kelas 4 sampai dengan kelas 3 SMA. Untuk kita lanjut ke bab 2. Bab 2 adalah landasan teoritis. Itu bisa dibilang teori-teori umum mengenai video game yang sudah umum diketahui. Yang pertama adalah tinjauan umum tentang video game. Jadi pertama adalah pengertian video game. Kita mulai dengan pengertian video. Apa sih itu video? Video itu adalah rekaman atau gambar yang bergerak secara visual. Dan game adalah suatu aktivitas yang biasanya digunakan untuk hiburan, dan pasti ada yang menang dan kalah. Dan game ini biasanya tidak memiliki keseriusan dan dimainkan dengan dua orang atau lebih, juga bisa main sendiri. Jadi video game itu adalah permainan yang menggunakan tampilan secara visual atau gambar bergerak, yang jika menggunakan suatu alat elektronik bisa menimbulkan ada respon balik antara video game dengan siswanya. Jadi ya istilahnya mereka bermain, saling berinteraksi. Lalu selanjutnya adalah bab penutup. Bab penutup ini berisi simpulan bahwa dampak pada siswa-siswa SIB pengaruhnya kecil. Yang seperti katakan tadi adalah pengaruh bermain video game itu kecil terhadap kedisiplinan siswa-siswa SIB. Dan selanjutnya ada lingkungan tidak terlalu berpengaruh terhadap kedisiplinan siswa-siswa SIB. Nah, untuk jenis game ada sports yang cenderung digemari oleh laki-laki, dan action adventure untuk perempuan. Dan bisa dibilang konten-konten ini termasuk positif untuk perkembangan kedisiplinan siswa. Saya adalah sarannya ada kepada sekolah. Sebaiknya sekolah menyisipkan berbagai macam unsur-unsur mengenai baik buruknya video game, agar kedepannya siswa tidak salah pergaulan istilahnya dalam bermain video game. Untuk masa depan siswa, untuk orang tua, sebaiknya kita saat di sekolah masih ada guru-guru yang mengawasi, tapi pas saat di rumah yang mengawasi hanyalah orang tua. Jadi sebaiknya orang tua membatasi dan memberi arahan apakah game dapat pengaruh buruk apa tidak. Lanjutnya untuk siswa-siswa sendiri, sebaiknya siswa-siswa mengurangi bermain video game, karena video game ini bisa dikatakan banyak unsur negatif. Jadi sebaiknya dikurangi dan dibatasi bermain video game ya. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih harga sambil minum dulu. Nanti harus ada